masih belum jelas nih, apa sih? Kecelakaan kah? Pembunuhan kah? Gitu, sebenarnya kasus apa sih Pak ini? Nah, inilah yang membuat bingung ya, karena pengelolaan TKP-nya tidak bagus. Makanya berkali-kali saya katakan kembali ke titik nol gitu. Nah, untuk apa kembali ke titik nol? Supaya mengelola TKP itu lebih jelas. Karena harus kembali ke basic daripada penyidikan. Penyidikan itu apa sih? Upaya membuat terang, upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa. Nah, peristiwanya itu yaitu ditemukan orang meninggal, 2 orang. Nah, ini peristiwa ini apa? Pidana apa bukan? Kemudian dari TKP itu mengumpulkan alat bukti. Kalau ini pidana, siapa pelakunya dengan alat bukti itu? Nah, begitu. Makanya saya selalu katakan kembali ke titik nol, kembali ke titik nol. Jangan dipotong di tengah kayak kasus Peggy. Tangkap Peggy, cari alat buktinya. Akhirnya berantakan. Ya. Ini saya lihat Bapak udah gambar-gambar ya Pak. Ini ada 3 TKP yang memang selalu disebut ya Pak. Di belakang showroom, di Jembatan Layang, dan di SMP 11. Ya, ini yang kita tidak begitu jelas ya. Ini yang buat bingung gitu kan. Karena penyidikan tidak benar. Yang jelas fakta itu jenazah ditemukan Peggy dan Vina di atas Jembatan Layang, ya kan? Di atas Jembatan Layang, di sini fakta ini ada jenazah 2, ada sepeda motor gitu kan, ditemukan di sini dan mungkin ada alat bukti lain. Ada helm di sini kan. Nah, tapi kalau di showroom yang katanya pembunuhan dilakukan sini, ini nggak bisa kita. Apa sih ini barang bukti yang ditemukan di sini atau alat buktinya? Kurang begitu meyakinkan. Ya, mungkin ditemukan apa namanya? Batu. Di tanah kosong ya. Nah, ini ada SMP 11. Katanya di sini juga dilakukan perkosaan apa-apa. Ini juga tidak begitu meyakinkan. Dan katanya di sini, dari sini dipindah lagi ke sini. Ini saya nggak begitu yakin gitu. Kenapa nggak begitu yakin? Saya kan berpengalaman menyidik. Alangkan bodohnya membunuh beramai-ramai, setelah dibunuh di sini, kemudian dibawa ke sini. Ngapain gitu kan? Repot. Oke lah, dan harus dibuktikan kalau di sini memang lokasi terjadinya peristiwa juga. Alat bukti apa yang didapat di sini? Alat bukti apa yang dapat di sini? Nah, kalau di sini ada saksi yang mengatakan, walau saksi itu nggak bisa terlalu dipercaya ya. Saksi siapa namanya? Soroto dia menemukan di sini, tapi Soroto kan sebagian berbohong keterangannya. Kenapa? Soroto mengatakan dia ke sini karena menemukan waktu patroli. Nyatanya Soroto datang ke sini dari kantor polisi bersama-sama polisi, kan bohong dia kan. Nah, ini kemudian ada lagi saksi yang menemukan apa itu tukang ojek atau apa itu ya, yang katanya bawa barang itu lebih meyakinkan juga. Nah, ada lagi yang menemukan ini langsung lapor ke polisi, langsung Soroto dan polisi datang, itu lebih meyakinkan. Tetapi artinya ini fakta TKP ada di sini. Kalau di sini dan di sini lebih tidak meyakinkan gitu. Jadi sebenarnya seberapa penting sih Pak sebuah TKP itu? TKP penting sekali karena ada yang namanya segitiga TKP. Ya, nah, ini segitiga triangles evidence. Nah, di sini 1, 2, 3. Dari triangle evidence ini kita akan menemukan alat bukti. Di sini ada korban, di sini ada sidik jari, di sini ada sepeda motor, kemudian di sini mungkin ditemukan darah, di sini mungkin ditemukan apa namanya CCTV kalau ada, di sini ditemukan HP, di sini ditemukan sperma kalau betul diperkosa, di sini ditemukan baju korban, di sini ditemukan sidik jari, dan di sini ditemukan segala macam alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu. Jadi kalau terpusat jelas. Kalau di sini kita nggak tahu apa yang ditemukan di sini. Di sini kita tidak tahu. Jadi makanya saya katakan kembali ke TKP. Kalau itu kan berarti kumpulan alat bukti ya Pak ya? Kalau menurut Bapak dari kumpulan alat bukti ini TKP mana sih Pak yang paling mendekati kebenaran? Mau 2, mau 3, mau 4 TKP-nya itu bagi saya ini TKP yang paling berharga. TKP di jalan ini. Karena di sini ditemukan 2 jenazah, ditemukan sepeda motor, ditemukan juga helm, ditemukan darah. Tentunya ditemukan pakaian korban. Tapi sayang sidik jari tidak diambil, sperma tidak diambil, darahnya tidak dilaboratkan. Nah, jadi ini TKP yang paling mendekati. Kalau di sini lebih banyak bohongnya gitu. Dimana Aib melihat katanya malam hari dari jarak 100 meter orang dilempar batu berhamburan. Ini saya yakin bohong gitu si Aibnya. Sama siapa itu? Dede ya? Bohong. Kemudian di SMP 11 ya saya tidak begitu yakin juga di sini. Tapi apapun apa yang ditemukan di sini kita nggak yakin, hanya ditemukan batu dan apa. Dan batu katanya dalam berita acara BAP disita dari tersangka. Itu bohong lagi. Hakim kok bodoh juga ya. Kenapa? Oh, batu udah dilemparkan kok bisa disita dari tersangka? Ya nggak mungkin lah. Ditemukan di jalan mungkin. Oke, jadi TKP sangat penting.